Halo guys, di video kali ini kita bakal mereview tentang artikel jurnal yang berjudul The Bugis Makassar Diasporas. Ikuti terus keseruannya guys. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, judul jurnal tersebut adalah The Bugis Makassar Diasporas atau Diaspora Bugis Makassar yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya dengan nama jurnal Embrace the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Tahun terbit 1995. Lanjut ke ringkasan isi artikel. Di sini adalah latar belakang pada periode modern awal di Asia Tenggara sekitar tahun 1500 sampai 1800 terjadi perubahan signifikan karena dominasi perdagangan oleh Eropa, terutama Belanda, VOC. Upaya ini menyebabkan gangguan pada masyarakat adat yang memicu pergerakan massal penduduk. Salah satunya adalah diaspora Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan. Lanjut ke tujuan penelitian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan diaspora Bugis Makassar yang berbeda, dengan fokus pada alasan mengapa diaspora Makassar berakhir dengan kegagalan, sementara diaspora Bugis sangat berhasil, khususnya di dunia Melayu dan Sumatera Barat Daya. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ini menggunakan pendekatan sejarah atau pendekatan historis dengan mengandalkan berbagai sumber primer dan sekunder seperti catatan Belanda, VOC, dokumen-dokumen istana Bugis dan Melayu, tradisi lisan, serta tulisan-tulisan dari keturunan Bugis pada abad ke-19. Artikel ini menyimpulkan bahwa kegagalan diaspora Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ancaman terhadap VOC. Belanda melihat diaspora Makassar sebagai ancaman berkelanjutan terhadap kebijakan monopoli rempah-rempah mereka, sehingga mereka secara aktif berusaha menghancurkannya. Yang kedua adalah kekuatan kerajaan tuan rumah. Para pengungsi Makassar mencari suaka di kerajaan-kerajaan yang kuat dan mapan seperti Mataram, Banten, dan Jambi yang akhirnya mampu mereka usir. Yang ketiga ada status dan siri. Para pemimpin Makassar adalah bangsawan kerajaan berpangkat tinggi yang tidak mau menerima peran bawahan. Mereka menolak tunduk pada yuridiski penguasa tuan rumah karena itu akan melanggar konsep siri. Siri sendiri merupakan rasa malu atau kehormatan mereka. Sebaliknya, keberhasilan diaspora Bugis dikaitkan dengan kelompok yang lebih kecil. Para pengungsi Bugis bergerak dalam kelompok yang lebih kecil sehingga tidak terlalu mengancam kepentingan VOC pada awalnya. Selanjutnya ada kerajaan tuan rumah yang lebih lemah. Mereka bermigrasi ke kerajaan-kerajaan yang lebih sedikit penduduknya di Semenanjung Melayu dan Kalimantan Barat Daya yang memungkinkan mereka untuk mengakar. Selanjutnya ada status bangsawan yang lebih rendah. Para pemimpin Bugis umumnya memiliki status bangsawan yang lebih rendah dibandingkan pemimpin Makassar, membuat mereka lebih mudah beradaptasi dan menerima yuridiski tuan rumah. Selanjutnya ada adaptasi dan organisasi. Mereka menciptakan pemerintahan diaspora yang unik, memadukan institusi Melayu dan Bugis, serta menjalin aliansi strategis dan pernikahan dengan keluarga kerajaan setempat. Konsep sumpah setia yang penting dalam budaya mereka menjadi fondasi pemerintahan diaspora yang kuat. Selanjutnya ada kekuatan artikel. Yang pertama yaitu kontribusi historis. Artikel ini memberikan analisis yang mendalam dan komparatif mengenai dua kelompok diaspora yang berasal dari satu wilayah tetapi mengalami nasib yang sangat berbeda. Ini mengisi celah pengetahuan tentang migrasi dan adaptasi di Asia Tenggara. Yang kedua ada sumber yang beragam. Penulis menggunakan kombinasi sumber Belanda, Melayu, dan tradisi lisan yang memberikan perspektif ganda dari pihak Eropa dan pihak lokal, sehingga analisis menjadi lebih seimbang dan kaya. Yang ketiga ada penjelasan kontekstual. Artikel ini secara efektif menjelaskan bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial seperti konsep siri dan sumpah setia
memainkan peran krusial dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah diaspora. Selanjutnya ada kelemahan artikel. Yang pertama ada kurangnya informasi metodologi. Meskipun metode yang digunakan jelas, namun penulis tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia memvalidasi sumber-sumbernya, terutama tradisi lisan yang bisa rentan terhadap bias. Fokus yang tidak seimbang, sebagian besar teks berfokus pada analisis naratif dan deskriptif, dengan sedikit atau tanpa data kuantitatif untuk mendukung klaimnya. Relevansi dan implikasi. Hubungan dengan teori atau praktik, artikel ini sangat relevan dengan studi tentang migrasi, diaspora, dan interaksi budaya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan diaspora tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau politik, tetapi juga oleh struktur sosial, hierarki, kepemimpinan, dan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh para migran. Dan manfaat untuk bidang studi adalah terutama di bidang sejarah. Artikel ini memberikan wawasan baru tentang sejarah modern awal di Asia Tenggara, menyoroti dampak kolonialisme Belanda dan respon masyarakat lokal. Menurut saya artikel ini sangat layak dijadikan referensi karena alasannya adalah analisisnya yang mendalam dan terperinci mengenai alasan dibalik nasib yang berbeda dari diaspora Bugis dan Makassar. Penulis juga menggunakan berbagai sumber untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan migran di lingkungan baru. Ini adalah kontribusi penting bagi studi sejarah. Terima kasih guys, see you.